jumpa lagi denganku di channel Mama Nayo and Family. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan share tentang per USG-an, khususnya USG 4D. Yang mana aku tahu banget nih di luar sana banyak ibu-ibu yang nyari informasi tentang apa yang akan aku share di sini, dan khususnya untuk para new mom ya. Jadi aku merasa perlu nih untuk men-share ini karena aku dulu juga saat jadi new mom di anak pertama, aku banyak cari-cari informasi tentang apa yang aku akan ceritakan. Halo, hidungnya sama imut. Iya sih, agak mirip. Mirip toh? Iya, mirip adik. Mirip adik. Ini tangan, ini tali pusat tadi. Terus di sini udah dinding. Tali pusatnya mendekati wajah ya, Dok. Ya. Tadi yang pertama agak senyum. Ini. Ya, Ih, mirip siapa nih? Oke. Ih, mirip adik sih, ini mirip Nayo nih. Jadi kayak anak kembar nanti ya, Dok. Oh, karena jaraknya kan nggak terlalu. Hidung mulut sempurna gitu. Alhamdulillah. Apa masalah hidung mulut Iya. itu baik semuanya. Tangan juga lengkap ya, Dok, tadi ya, Dok. Lengkap, udah dihitung tadi ya. Kaki yang belum nampak. Oke, kita lihat kaki sekarang ya. Udah mulai kesempitan dia. Ini tadi 33 ya, Dok ya? Ya? 33 lebih. 3 minggu? Iya. Beratnya belum? Belum nih. Aduh, itu cowoknya tuh barusan kelihatan tapi sekarang udah berubah posisi lagi. Ya kakinya. Cowok ya. Iya, kelihatan banget. Dan ketubannya banyak sih jadinya. Iya, Dok, alhamdulillah. Saya merasa ini perut saya makin tipis apa bagaimana, kok kalau dia gerak rasanya kenceng sekali. Kita lihat kaki. Lilitan tali pusat nggak ada, itu Nggak ada lilitannya, Dok. nggak ada. Kita cari kaki dulu. Kepalanya udah di bawah, Pak. Itu di bawah sekarang, ini udah di sini. 2 minggu lalu masih di atas. Tinggal nunggu. Deket ulu hati, jadi ulu hati suka kayak agak ketekan. Kalau kemarin, Iya, sekarang sih udah di bawah lebih enak toh. iya. Ini kakinya. Nah, bisa nggak ya? Udah bisa jalan kakak? Sudah jalan, Dok, kemarin pas ulang tahun. Kapan ulang tahunnya? Mei, Dok. Mei ya? Iya, kemarin kan pas lebaran. Pas lebaran banget. Oh, nggak bisa nih kakinya, terlalu mepet. Tapi itu kakinya bagus nih, jempolnya. Oh iya itu. Ya. Kita lihat beratnya ya. Iya, Dok. Bicaranya belum? Masih satu dua. Bicara sudah banyak tapi belum jelas gitu, Dok. Oh iya. Masih au. Tapi mama papa gitu bisa dia. Aduh gitu. Allahu Akbar gitu.
Allah gitu. Sebelumnya teman-teman kita bahas dulu manfaat USG 4D ya. Jadi penting nggak sih, perlu nggak sih sebenarnya ketika kita hamil kita melakukan pemeriksaan USG 4D. Nah, berdasarkan pengalaman aku nih 2 kali ya menjalani kehamilan, aku merasa pemeriksaan USG 4D ini penting banget dan perlu untuk kita lakukan ya, karena manfaatnya tuh banyak banget gitu. Jadi selain untuk make sure ya kondisi kehamilan kita aman atau enggak, kemudian untuk kita tahu juga gimana kondisi janin atau kondisi bayi kita, apakah ada kelainan atau tidak gitu. Itu bisa kelihatan dari USG 4D, bisa kelihatan dengan jelas. Selain itu juga bisa juga untuk lihat kayak kondisi panggul, kondisi di dalam rahim itu seperti apa, terus kondisi dari tali pusatnya sendiri aman enggak, menutup jalan lahir dan lain sebagainya. Itu bisa terlihat dengan jelas dengan pemeriksaan USG 4D. Selain itu dari USG 4D ini juga kita bisa lihat ekspresi dan juga gerakan dari bayi saat di dalam perut gitu. Jadi bisa terlihat jelas juga. Nah, karena hasil bacaannya lebih bagus, bisa untuk lihat apa aja, maka tarifnya itu juga lebih mahal dibanding USG biasa atau USG 2 dimensi. Nah, untuk rekomendasi pelaksanaan pemeriksaan USG 4D sendiri itu adalah waktu yang direkomendasikan usia kehamilan 28 sampai 30 minggu gitu. Jadi ini adalah waktu yang pas untuk kita melakukan pemeriksaan USG 4D gitu. Ya tapi memang kembali lagi tergantung apa yang mau dilihat nih gitu. Karena USG 4D sebetulnya bisa juga dilakukan di trimester pertama, kedua ataupun ketiga. Jadi tergantung apa yang mau dilihat. Misalnya mau lihat kondisi perkembangan janin di awal trimester, ya bisa juga dilaksanakan di trimester pertama gitu. Jadi tergantung kita mau make sure kondisi apa gitu. Dan teman-teman, jadi yang akan aku bahas di sini adalah hasil USG 4D anak kedua aku ya. Seperti yang sudah aku munculkan di judul video, kenapa aku bilang pemeriksaan USG 4D di tempat ini adalah yang termurah di Jogja. Disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Tahun lalu 2021 saat kehamilan pertamaku, anak pertama, jadi aku tuh keliling Vaskes teman-teman, keliling rumah sakit dan juga klinik ibu anak di sekitaran Jogja. Bukan keliling dalam arti yang sesungguhnya ya, tapi by phone gitu. Tapi ada juga yang aku visit langsung rumah sakitnya. Jadi dalam rangka mencari mana rumah sakit yang bisa melayani pemeriksaan USG 4D, karena pada saat itu adalah pandemi tuh COVID-19 lagi naik-naiknya, dan ternyata nggak semua rumah sakit itu layanan 4D-nya itu dibuka atau dilayani. Ada opsinya yang tidak mau melayani karena dengan alasan membatasi kontak dengan pasien. Ini adalah alasan yang aku terima dari petugas pada saat itu gitu. Dan ternyata memang benar ada beberapa rumah sakit yang memang tidak melayani USG 4D karena memang USG 4D sendiri kan waktu pemeriksaannya itu cenderung lama ya dibanding USG atau pemeriksaan biasa gitu. Dan harus teliti juga kan, jadi dokter tuh juga butuh waktu lebih lama untuk memeriksa gitu. Akhirnya singkat cerita, di saat yang bersamaan saat aku nyari-nyari rumah sakit itu, aku sekaligus juga compare harga atau biaya dari USG 4D itu sendiri. Dan hasilnya dari yang berhasil aku list dari seluruh klinik dan juga rumah sakit kenamaan di Jogja yang berhasil aku kunjungi, ternyata tarif USG 4D termurah itu menurutku adalah di RSKIA Adinda Soragan. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah 500.000. Ini adalah tarif tahun 2021 saat aku hamil anak pertama ya. Dan di tahun 2022 ini baru aja ya, jadi di bulan
Juli lalu, tanggal 2 Juli 2022, aku juga melakukan pemeriksaan USG 4D untuk anak keduaku, yang mana sebelumnya aku juga sama, aku teleponin beberapa rumah sakit kenamaan di Jogja. Aku compare lagi juga harganya, dan menurutku masih sama. RSKIA Adinda adalah yang punya tarif dengan paket termurah di tahun 2022 juga. Akhirnya aku kesana lagi untuk USG 4D di sana. Sekarang kita bahas apa aja yang aku dapetin dari pemeriksaan dengan tarif 500.000 itu ya. Yang pertama tentu konsultasi dengan dokter kandungannya ya. Kemudian yang kedua adalah proses pemeriksaan USG 4D-nya. Lalu yang ketiga ini ya, hasilnya ada di sini. Jadi adalah hasil foto USG 4D-nya. Itu aku dapat print-printan, dan juga ini ya, dan juga hasil dari versi 2 dimensinya ini, dan aku dapat soft file dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan USG 4D-nya itu terekam ada di sini. Ini ya teman-teman, aku tunjukin lebih detailnya. Yang pertama aku dapat print out dari 4D, kemudian dari versi 2 dimensi, dan ini adalah soft filenya, semua ada di sini. Nah, ini dia nota pembayarannya, tertulis ya dari RSKIA Adinda yang beralamat di Jalan Soragan, Jogja. Jadi ini yang nomor 1 ada konsultasi dokter, biayanya dikosongkan karena sudah include di dalam paket USG 4D. Nah ini dia tarif USG 4 dimensinya Rp500.000. Untuk yang bawah-bawah ini adalah vitamin yang diresepkan dokter ya. Dan total biaya yang aku keluarkan saat itu adalah Rp638.000. Di kunjungan saat itu adalah 2 Juli 2022. Nah itu tadi teman-teman info yang bisa aku share ke teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi semua yang aku ceritakan tadi adalah berdasarkan pengalaman aku secara pribadi. Kalau misalnya pun ada teman-teman yang punya info lain, misalnya yang teman-teman Jogja area nemuin tempat USG 4D lebih murah daripada yang aku ceritain tadi, boleh loh di-share di kolom komentar di video ini ya. Siapa tahu infonya membantu untuk teman-teman yang lain. Oke, sampai ketemu di video aku berikutnya. Dah.